Kita bisa tahu kondisinya bergelombang atau tidak itu sebenarnya paling mudah itu dengan cara biasanya di sini, Pak. Debu-debunya nempel. Warnanya agak ini ya, ada gelap ataupun kecoklatan merah. Makanya di sini ada polanya, Pak. Makanya ini kok ada pola gitu ya. Iya. Jadi bahan yang keras ini bisa menyebabkan si piringan ini cepat habis, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Apedia dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta. Di dalam ini ada Mas Nova nih, sedang mencari udara dingin dia. Mangantuk, Pak. Mangantuak. Baik Sobat Apedia, apa yang mau kita bagi di konten-konten terbaru kita dari Apedia di sore hari ini dari bengkel kesayangan kita AHA Motor Yogyakarta Jombor ya. Jangan lupa tanggal 1 Agustus ada bengkel baru AHA Sekawan, singkatannya ASEAN. Kalau ada masalah nanti sampai ke Kamboja kata Mas Ardi ininya untuk perbaikannya. Ada Mas Agus nanti ke Kamboja ya Mas Agus ya. Baik, di sini sudah ada Mas Aji Sobat Apedia yang akan berbagi ilmu dengan kita. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Apedia, gimana kabar Pak Topik? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan konten-konten terbaru berbagi ilmu dengan AHA Pedia. Betul, Pak. Oke. Baik Mas Aji. Apa ini Pak yang perlu kita bahas, Pak? Nah, kemarin saya lihat di AHA ini punya alat untuk apa Mas? Bubut. Membubut apa? Membubut Cakram. Cakram, benar ya? Betul, betul. Alat baru, Pak. Alat baru. Nah, Sobat Apedia yang punya masalah di cakram, nah kita cari tahu ini kenapa dibubut. Oke. Baik. Dan ada batasannya nggak sih penggunaan bubut itu untuk cakram? Ada, Pak. Oke. Iya. Nah, pengen tahu? Pengen tahu ya? Oke. Oke, Pak. Mari kita mulai aja ya, Pak ya. Iya, siap. Jadi ini kita sedang melakukan pengerjaan pemasangan cakram ya, Pak ya. Yang mana ini tadi pengerjaannya cek rem, cuma customer ini mengeluhkan kondisi mobilnya saat dilakukan pengereman dia bergetar, Pak. Bergetar dalam artian di kecepatan 60 km ke atas ketika kita melakukan pengereman mendadak ataupun perlahan, dia cenderung ada getaran di area bodi dan setir, Pak. Nah, itu penyebabnya itu dari cakram yang bergelombang. Cakram yang bergelombang. Betul, Pak. Ini kita bisa lihat cakram yang bergelombang nggak bila kita bandingkan dengan ini? Ini kan udah kita bubut ya, Pak ya. Ini saya ambil nanti yang udah. Sobat Apedia, biar diambil Mas Aji ya. Oke. Yang bergelombang. Bergelombang. Iya, Mas Aji. Iya, Pak. Udah ada contoh nih. Ada contoh ini, Pak. Soalnya buat Sobat Apedia kita selalu ada. Mengadakan. Iya, kita ada-adain, Pak. Ayo, oke. Ini, Pak, ini perbandingannya. Ini salah satu yang udah kita bubut. Ini cakramnya besar untuk unit Nissan X-Trail T32. Ini yang kecil kondisinya seperti ini ya, Pak ya. Kita bisa tahu kondisinya bergelombang atau tidak itu sebenarnya paling mudah itu dengan cara diraba ya, Pak ya. Diraba. Begini. Iya. Oh, iya ini bergelombang nih, Mas. Nah, kerasa kan, Pak ya? Iya, benar. Ya, ini salah satu yang menjadi penyebab kenapa ketika direm itu ada kerasa gelombang, Pak. Nah, sementara yang ini kita udah bubut ya, Pak ya. Iya. Jadi udah kita ratakan lagi. Ini udah halus, Pak. Yang mana ini nanti Licin, nah licin, Pak. Itu perbedaannya di situ. Jadi perbedaannya kerasa banget ya, Pak ya. Tadi kan ada gejalanya getar ya. Nah, ini penyebabnya apa? Kok bisa akhirnya seperti ini? Apa namanya? Cakram ya? Ya. Ini kalau kondisi seperti itu, rotor disk seperti itu biasanya karena faktor pemakaian, Pak. Ya, faktor pemakaiannya ini bisa karena rotor disk, bisa karena ini ya, Pak ya, kampas rem. Iya, ini nggak menutup kemungkinan kampas yang ori pun bisa menyebabkan ini bergelombang juga. Bergelombang. Kok bisa, Mas? Ya, jadi kampas yang ori bisa menyebabkan bergelombang karena ini, Pak. Saya ambilkan dulu, Pak ya. Iya. Ini saya ambilkan contohnya aja. Nah, jadi untuk kampas itu menjadi salah satu faktor penyebab kenapa rotor disk bisa bergelombang. Iya. Nih, jadi kampas ini kan bersinggungan dengan cakram ya, Pak ya. Benar, Bersinggungan dengan cakram ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, di mana ini nanti
dari hasil dari gesekan itu sendiri dia menimbulkan kotoran, Pak. Oh iya, Nah, debu-debu ya. Debu, kotoran. Selain karena faktor gesekan itu juga karena faktor kotoran dari luar, debu dari luar. Yang mana ini bisa nempel di sini, Pak. Nempel di permukaan. Kotorannya nempel di sini. Iya, nempel di permukaan kampas rem. Nah, ketika udah nempel kayak gini, otomatis kerataan ataupun bidang kampas remnya ini jadi nggak rata, Pak. Nah, ini kan bersinggungan terus dengan cakram, Pak. Nah, nanti akibatnya hasil gesekan itu bisa menyebabkan rotor disknya gelombang karena permukaan ini nggak rata itu. Tapi untuk kasus yang kampas rem yang non ori itu bisa ini ya, bisa lebih parah untuk kondisi ininya, gelombangnya, Pak. Ya. Sebabnya dia ini bahannya keras, Pak. Bahannya keras. Jadi bahan yang keras ini bisa menyebabkan si piringan ini cepat habis, Pak. Piringannya cepat habis, iya. Bukan kampasnya. Kalau yang normal kan kampasnya dulu yang habis, baru piringannya lama. Nah, kalau kampasnya ini keras, yang habis ininya kalah. Dan itu timbul gelombang, Pak. Gelombang ataupun ini apa? Nggak rata di bagian permukaan rotor disknya. Tuh. Ternyata memilih kampas rem itu sangat penting ya. Ya, penting, Pak. Nah, gimana Mas memilihnya? Kan ada beberapa pilihan-pilihan tuh, ada yang murah, ada yang sedikit mahal, ada yang ori gitu ya, yang harganya paling tinggi. Itu gimana Mas memilihnya? Sebenarnya untuk memilih itu sendiri mungkin bagi teman-teman akan kesulitan ya, Pak ya, karena kita nggak bisa lihat langsung atau memegang langsung kayak apa sepertinya. Tapi untuk teman-teman yang kayak misal di bengkel ataupun di toko mungkin bisa dengan cara memegang ininya, Pak. Ini kalau kampas rem yang ori ataupun yang bagus, ini biasanya ininya lebih ini ya, Pak ya, agak lebih empuk. Agak lebih empuk. Dia karena ada campuran apa saya nggak tahu ya ininya. Yang jelas materialnya dia agak lebih empuk, yang mana material tersebut menyebabkan ini yang bisa cepat habis dulu dibanding cakramnya. Iya. Terus hasil gesekannya pun beda, Pak. Hasil gesekannya tuh lebih pakem yang menggunakan bahan yang lembut, nggak yang keras ya, Pak ya. Terus kira ada ini juga di pelek, itu tidak menimbulkan debu, Pak. Kalau yang original. Ini kan kayak gini ya? Ya, kalau yang bagus atau original. Nah, ini kalau biasanya di sini, Pak. Debu-debunya nempel. Terutama warnanya agak ini ya, ada gelap ataupun kecoklatan merah itu. Itu biasanya karena faktor ini, kampas rem. Bahannya keras ataupun bahan ininya menimbulkan kotoran itu, Pak. Kalau yang ori itu nggak muncul, Mas, debu di sini? Nggak muncul. Bersih, tetap bersih. Ya, itu debu-debu dari kotoran luar ya, Pak ya, bukan debu dari ini. Itu perbedaannya di situ. Terus dari pengereman lebih pakem yang baru, yang lembut ataupun yang original. Karena bahannya tuh lain. Jadi mungkin kenapa harganya lebih mahal ya, faktornya seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke masalah ini Mas Desi, masalahnya apa namanya? Masalah cakram. Ya. Ini proses pengerjaan seperti ini dari yang masih bergelombang menjadi lembut, jadi halus gitu ya, seperti ini, licin banget nih. Ini butuh berapa lama? Biasanya untuk pengerjaan satu cakram seperti ini kurang lebih 30 sampai 45 menit ya, Pak ya. Satu. Iya, tergantung ini ya, tingkat gelombang ataupun ketidakrataan dari permukaan cakramnya. 45 menit itu sudah yang normal atau yang udah lebih keras, hard? Udah yang hard ya itu. Nah, ini biasanya sekitar segitu ya, Pak ya. 45 Tapi menit. Nah, terus yang kedua, Mas, ini biaya mahal nggak sih untuk mengerjakan seperti ini? Oh, untuk pengerjaan bubut seperti ini sebenarnya nggak mahal ya, Pak ya. Untuk yang bubut biasa. Jadi di kita sendiri tuh ada bubut biasa sama bubut grinding, Pak. Nah, itu bubut biasa nanti beda dengan finishing akhirnya dengan bubut grinding. Jadi untuk bubut grinding sendiri, ini contohnya seperti ini. Dia lebih halus, Pak. Dia lebih halus. Ya kayak apa ya, permukaan kaca kali ya, Pak ya. Benar, ini licin nih. Itu licin banget. Iya.
Terus kalau ada yang bubut biasa, bubut dia nggak biasa sampai seperti ini. nggak akan sampai seperti ini. Dia soalnya metodenya pun beda, cara bubutnya. Kalau dia bubut biasa, dia pakai mata bubut. Mata bubutnya dia gerak kayak gini, kayak pernah di video sebelumnya apa ya? Iya. Dia gerak kayak gini seperti ini. Kalau yang grinding, dia ini muter. Makanya di sini ada polanya, Pak. Makanya ini, kok ada pola gitu ya? Iya. Ini bukan. Pola kan? Tuh, ada polanya tuh. Nah, itu berarti biaya beda? Hah? Biaya beda? Beda, Pak. Beda. Ya, karena hasilnya beda, biayanya juga beda. Lebih mahal yang grinding? Grinding, betul, Pak. Jadi untuk bubut biasa biasanya kita gunakan atau kita pakai di ini. Metode kayak gini tuh kendaraan yang kecil, ya yang enggak cc besar. Kalau yang seperti ini, biasa untuk kendaraan besar ataupun cc besar. Soalnya gaya pengeremannya pun beda, Pak. Iya, justru yang punya power yang tinggi, dia harus yang grinding. Soalnya biar nggak getar. Soalnya dulu pernah ngalamin kita pakai yang seperti ini ya, bubut biasa. Ini hasilnya kurang maksimal, dia masih ada getarannya. Kalau pakai bubut yang seperti ini grinding, hilang, Pak, itu getaran. Ya. Dengan catatan kaki-kakinya normal ya, Pak ya, sama ban udah di balancing. Iya itu. Baik. Mas Haji, ada batasan nggak sih kita itu boleh membubut cakram ini? Ada, Pak. Ada. Jadi untuk cakram sendiri itu ada limitnya ya, Pak, limit ketebalan. Jadi ketebalan ini untuk mencegah kita membubut terlalu tipis, iya, terlalu dalam. Nah ini kalau kondisi seperti ini biasanya kita ukur dulu menggunakan jangka sorong ya, Pak ya. Berapa sih ini? Rata-rata itu sekitar 22 mili, Pak. 22 mili 22 yang mana mili. ya, Mas? Yang dari Jadi tebal seperti ini. Oh, tebalnya. Iya, 22 mili. Limitnya itu sekitar 20 mili. 20 mili. 20 mili. Tapi itu biasanya untuk secara umum ya, Pak ya. Tapi ada nggak semua disamakan ya, Pak ya. Karena ada bisa yang lebih tebal, ada juga yang mungkin lebih tipis dari itu. Gitu. Tapi rata-rata segitu. Jadi biasanya ada ini keterangannya. Oh, ada tulisan. Ada tulisannya. Oh, kalau di sini nggak ada, Pak. Ada ya? Berarti yang tromol, Pak. Oh, yang tromol. Yang tromol dia ada batas minimal ininya pakainya. Baik. Nah, Mas Haji, Ya? kalau rem bergetar itu, Ya. apakah itu selalu urusannya masalahnya dengan cakram? Apakah kalau rem dalam posisi macet itu juga bisa menimbulkan getar? Oke. Jadi untuk rem yang menyebabkan getar itu biasanya karena faktor rotor disk itu tadi ya, Pak ya. Terus untuk yang rem macet itu biasanya nggak menimbulkan efek getar, Pak. Tapi dia akan narik ketika lakukan pengereman, Pak. Iya. Iya. Jika yang macet itu yang depan itu biasanya akan narik ke salah satu sisi. Sama juga yang belakang, Pak. Jika ada yang macet, itu pasti akan narik satu sisi. Tapi bisa juga karena kalau udah macet, rotor disknya gelombang itu ya pasti juga bisa menimbulkan getar. Itu, iya. Ada juga seperti ini, juga dari kaki-kaki juga bisa. Tapi itu nanti feel-nya beda, Pak. Feel-nya beda ya? Beda, iya. Jika rotor disk yang gelombang sama kaki-kaki yang bermasalah, itu bisa menimbulkan goyang. Tapi feel-nya berbeda untuk cara berkendaranya. Gitu. Ini kasus seperti ini bisa terjadi berapa ribu kilometer atau tidak ada ukuran waktu yang bisa dipakem? Nggak ada? Oh iya, untuk ukuran waktunya sih kita nggak tahu atau patternnya standarnya itu berapa. Tapi biasanya kendaraan yang sering dipakai, nah itu pasti lama-kelamaan akan timbul ini gelombang pada rotor disk itu. Baik, karena tidak ada waktu dan tidak ada kilometer. Ini solusinya apa nih buat kita nih? Solusinya? Ya kita pakai aja biasa. Kita pakai aja biasa, nggak usah khawatir banget ya. Tapi ya itu tadi kita kan setiap ada interval pengerjaan, Pak, interval servis ya, Pak ya. Misal ada yang 10.000, 20.000, ataupun kita kalau udah merasa ada getaran bisa langsung dibawa ke bengkel, Pak. Itu pun kalau misal servis berkala itu kita lakukan pengecekan di bagian, iya, selain di mesin, kaki-kaki, menggunakan scanner,
itu pasti kita akan mengecek kondisi rotor disk dan ketebalan kampas remnya. Pengecekan rem biasanya normalnya 20.000 km. 20.000 ya. Yang kita bongkar kayak gini ya Pak ya. Tapi kalau setiap pengerjaan servis itu maupun servis ganti oli ataupun servis biasa tune up, kita lakukan pengecekan. Tapi memang tidak membongkar roda. Nah, ya itu. 20.000 km itu sudah sama sekali ganti kampas itu belum? Belum. Biasanya kampas rem itu di sekitar 40.000 kilo Pak untuk yang depan cakram. Ataupun yang belakang lebih cenderung aman Pak, tergantung nih dia penggerak mana. Penggerak depan dia cenderung lebih habis yang depan. Kalau penggerak belakang mungkin lebih cenderung habis yang belakang. Nah, itu yang tipe cakram itu Pak. Baik. Nah, kalau tadi 40.000 km penggantian apa namanya? Kampas rem depan. Kampas rem Iya. depan. Nah, itu tipsnya adalah mencari kampas rem yang terbaik ya, Iya betul. yang lembut tadi ya. Ya yang lembut. Betul. Ada nggak bocoran ininya, mereknya? Depannya aja, hurufnya aja. Sebenarnya ada Pak itu. Tapi boleh disebut di sini. Nah, Ya. merek hurufnya aja, huruf depan. Oh iya, huruf depannya A Pak. A. Ah, itu udah dia cari A ya. A. Itu direkomendasikan itu. Kita rekomendasikan karena dilihat yang dirasakan dari pegang bahannya itu mendekati yang ori dan hasil akhirnya nggak menimbulkan kotoran debu di pelek gitu. Tuh, tadi yang tahu komen di bawah ya. Biar sobat-sobat yang lain mencari juga merek ini. Iya, betul Pak. Terima kasih Mas Adi. Sama-sama. Yang berharga dari Mas Adi tentang apa namanya? Cakram yang bergelombang, Betul. yang berakhir dengan getar saat direm. Ya, Baik dia dalam rem pelan ataupun rem mendadak. mendadak. Iya, Ya. tapi paling sering mendadak. Kalau yang masih tipis gelombangnya. Oh, apalagi kalau kecepatan tinggi ya. Iya, betul. Baik. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang mengalami gejala rem bergetar ataupun saat kecepatan tinggi ataupun rendah, bisa lakukan pengecekan cek rem di bengkel AHA Motor ataupun bengkel kepercayaan teman-teman. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.